Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwodadi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Purwodadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua diberikan kesempatan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas 11 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, saya ucapkan setinggi-tingginya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas saya dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu, langsung saja di sini kegiatannya kita saling berbagi pengalaman ya Bapak Ibu terkait budaya positif yang saya dapat di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu penyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selanjutnya Pak Diki mohon. Apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Sebelum kita memperdalam lagi materi hari ini, saya sebelumnya akan melakukan kegiatan ice breaking dulu Bapak Ibu. Jadi ice breakingnya adalah tetap duduk saja di situ menggunakan tangan. Ya, jadi ada tepuk 1 sampai 5 Bapak Ibu. Jadi kalau tepuk 1 seperti ini Bapak Ibu, tepuk 1 seperti ini Bapak Ibu. Bisa ikuti saya Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Ya. Tepuk 2 gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau tepuk 1 sini, tepuk 2 ya. Kalau tepuk 3 seperti ini Bapak Ibu. 1, 2, 3 seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Dan tepuk 5 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kita coba dulu ya Bapak Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sepertinya masih belum konsentrasi Bapak Ibu. Jadi kita belum bisa melanjutkan materi ini Bapak Ibu. Lagi-lagi ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Beri tepuk tangan kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita lebih semangat lagi ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya sedikit berbagi pengalaman terkait budaya positif Bapak Ibu. Sama-sama belajar Bapak Ibu. Budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan yang pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Tentu dalam menciptakan budaya positif ini, seorang guru harus mampu menjalankan dan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Karena budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir serta menciptakan sebagai proses memberikan dirinya. Terutama sekarang Bapak Ibu, kita di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ini masuk ke semester 2 atau tahun berlangsung.
di mana menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu harus menuntun muridnya sesuai dengan kodrat zamannya Bapak Ibu. Tentu dengan apa? Dengan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini dengan adanya budaya positif itu tentunya nantinya akan dapat memerdekakan murid tersebut dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Lanjut Pak Diki. Selanjutnya ini adalah konsep utama budaya positif atau submateri dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan kupas satu persatu untuk materi selanjutnya. Bapak Ibu nanti kalau mana tahu saya agak kecepatan, tolong nanti dikasih tahu saja. Selanjutnya Pak Diki. Nah, ini ada perubahan paradigma belajar Bapak Ibu guru hebat. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan adanya kurikulum merdeka ini, kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Salah satu contohnya dengan kita kan di sini disuruh untuk menyesuaikan kebutuhan anak dalam belajar. Di situ ada asesmen Bapak Ibu. Dalam setiap kegiatan awal semester kita menggunakan asesmen ini untuk mengetahui gaya belajar anak. Kita buat angket ataupun mungkin bisa kita tanya langsung kepada anak tersebut, kira-kira gaya belajarnya apa yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, sehingga nantinya kita lebih mudah lagi ketika dalam pembelajaran kita pakai gayanya apa, seperti itu. Kata-kata berdiferensiasi ini adalah pembelajaran dalam satu media pembelajaran itu bisa beberapa yang kita bawa. Contohnya pada saat pembelajaran, misalnya saya pada saat pembelajaran virus Bapak Ibu, misalnya saya bisa langsung membawa gambar-gambar atau mungkin tampilan PowerPoint atau mungkin berupa video, itu bisa diterapkan dalam setiap pembelajaran. Jadi tidak hanya satu media saja yang digunakan, tetapi bisa beberapa, sehingga belajar nanti dapat menyenangkan sesuai dengan kebutuhan anak kita. Dari mana dilihat? Dari asesmen pembelajaran. Selanjutnya Pak Diki. Tentunya Bapak Ibu dengan paradigma pembelajaran tadi dapat menciptakan pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada namanya miskonsepsi tentang kontrol. Jadi di kontrol Bapak Ibu. Di mana di sini ada gambar apa itu kira-kira Pak Diki? Dia seperti halnya menguji, ada orang yang dikendalikan gitu. Baik Bapak Ibu, ada yang lain kira-kira dari gambar itu ada yang bisa memberikan sebuah ide ataupun gambaran Bapak Ibu? Pak Mono, ada Pak Mono, gambar itu kira-kira tentang apa Pak Mono? Oke, terima kasih Ibu Dia. Kalau menurut saya itu adalah gambar seseorang yang memanage ataupun mengontrol orang tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mono dan Pak Diki atas gagasan yang telah diberikan. Jadi benar ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada gambar ya Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi. Jadi di sini ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita merasa bahwa kita ini dapat mengontrol murid tersebut ya. Dari gambar ini seperti ada kunci tadi ya Pak ya. Kemudian kita coba untuk mengontrol murid tadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua peralatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian
yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Nah, jadi kita merasa bahwa dengan kita memberikan penguatan ataupun kritik, kita merasa bahwa itu bagus Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa kehendaknya. Lanjut Pak. Jadi bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan stimulus kontrol. Jadi bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, jadi ini Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita merasa Bapak Ibu, dalam kita mengajar di kelas atau ketika kita di sekolah, kita merasa kebutuhan anak itu semuanya sama. Iya nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Pada dasarnya ternyata realitanya kebutuhan anak itu berbeda-beda. Bisa kita lihat dari asesmen yang kita berikan kepada anak, ternyata dalam gaya belajarnya saja anak tersebut sudah berbeda-beda. Setuju ya Bapak Ibu ya? Lanjut, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contoh nyata saja, ketika tadi saya menanyakan gambar ke Pak Diki bilangnya seperti itu, kemudian Pak Mono bilangnya lain lagi. Saya dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi kita memandang itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak seperti itu Bapak Ibu? Tidak bisa. Tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi teori kontrolnya yang baik seperti apa? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini lagi yang ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal realitanya hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri. Contoh, misalnya Bu Nur, kira-kira ketika Bu Nur menyuruh anak, nih ya Bu Nur, ada yang terlambat nih, misalnya ada yang terlambat ya Bapak Ibu. Kemudian kita menyuruh anak tersebut untuk membuang sampah. Ada dua pilihan ya Bapak Ibu ya, anak tersebut mau melakukannya atau tidak. Berarti hanya dirinya saja yang bisa mengontrol diri. Bisa saja dari suruhan kita, anak tersebut tidak mau melakukannya. Karena pada dasarnya yang dapat mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa Bapak Ibu mengontrol orang lain ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini pemaksaan pada saat bujukan atau gagal. Di sini kita dapat memberikan kolaborasi atau mencari solusi pilihan-pilihan dari permasalahan. Kita tidak bisa memaksa anak tersebut. Kemudian di sini selanjutnya Pak Diki. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri dan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun reward, ancaman atau hukuman. Jadi itu Bapak Ibu, disiplin itu maknanya belajar. Jadi ketika kita belajar, tentu ada proses di mana kita mengalami kegagalan. Betul tidak Bapak Ibu? Seperti itu. Lanjut Pak Diki.
Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, jika ada salah satu di antara anak kita atau mungkin kita sendiri sebagai seorang guru, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, biasanya apa yang dirasakan? Misalnya hari ini Pak Gunawan belum sarapan. Apa rasanya Pak kalau belum sarapan Pak? Kurang konsentrasi Bu. Konsentrasi, oke. Apa lagi kira-kira? Kalau apa betul? Lapar. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Diri kita maupun murid seperti itu. Lanjut Pak Diki. Nah, ini di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup seperti apa? Yaitu kebutuhan fisiologis seperti rumah, tempat tinggal, dan kebutuhan biologis seperti itu. Yang kedua ada penguasaan kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Salah satunya yaitu keinginan untuk dianggap. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau kita tidak dianggap? Sedih. Sedih nggak Bapak Ibu kalau kita nggak dianggap? Berarti kan kebutuhan dasar manusia kita tidak terpenuhi. Kemudian kita diakui atau prestasi kita. Kemudian kebutuhan untuk didengar. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ada manfaatnya juga kalau kita saling sharing, saling ngobrol. Itu ternyata ada kebutuhan pengakuan, penguasaan dalam diri kita. Seperti itu. Yang ketiga adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi sering-sering tertawa ini juga bagus Bapak Ibu, tapi jangan tertawa sendiri. Berbahaya ya, benar ya? Ya. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan ini salah satunya bermain. Sebenarnya kita di kelas dengan anak itu juga bisa bermain Bapak Ibu. Dengan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas, kita bisa membuat pembelajaran itu lebih efektif lagi. Kemudian di sini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita tuh juga butuh disayang loh Bapak Ibu. Ya kalau di rumah mungkin disayang oleh suami, orang tua. Nah ternyata kebutuhan itu juga bukan hanya diri kita, anak pun juga butuh ya Bapak Ibu. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain, seperti itu. Yang kelima adalah kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihannya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak-anak. Salah satunya ketika kita membuat soal pertanyaan, kita bisa memberikan kebebasan pada anak itu. Salah satunya tadi saya bilang pembelajaran virus. Dalam ciri-ciri virus itu mungkin bisa kamu buat dalam bentuk puisi, dalam bentuk gambar, atau mungkin video pembelajaran seperti itu. Kita memberikan kebebasan kepada anak. Untuk apa? Pembelajaran yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, saya tanya kepada Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu menurut Dr. William Glasser. Lantas bagaimana Bapak Ibu jika salah satu tidak terpenuhi? Jika salah satu kebutuhan dasar manusia, salah satunya Bapak Ibu tidak terpenuhi, bagaimana Bapak Ibu? Tidak semangat. Yang lain emosian. Apalagi? Darah tinggi. Apalagi? Nah, jadi untuk kebutuhan dasar ini kita fokuskan kepada murid Bapak Ibu. Kita sering melihat murid terlambat Bapak Ibu? Sering. Murid yang tidak mengerjakan tugas? Sering.
Guru. Kira-kira kenapa itu Bapak Ibu Guru? Iya, apa itu Pak Mono? Bisa dijelaskan Pak Mono? Ya salah satunya mungkin kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi Bu. Misalnya ada kasih sayangnya dari orang tuanya di rumah dia tidak terpenuhi ya. Sehingga terbawa-bawa ke sekolah. Jadi kita merasa capek di rumah sampai di sini bahan gitu ya. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan untuk Pak Mono. Jadi itu ya Bapak Ibu Guru. Benar sekali yang dikatakan oleh Pak Sunarbono tadi, bahwa ketika ada anak yang melakukan kesalahan, sebenarnya ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi anak tersebut. Kamu ini bodoh misalnya, kamu ini pemalas. Ternyata dia melakukan hal tersebut, itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Terutama wali kelas dan mungkin kesesuaiannya Bapak Ibu yang sering menangani kasus, baik yang kasus ringan, sedang maupun berat, itu biasanya ada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, sehingga anak tersebut melakukan ketindakan ataupun perbuatan yang salah karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti kasih sayang dan rasa diterima. Kita bisa lihat Bapak Ibu dari beberapa kasus anak yang mungkin orang tuanya tidak bersama, tidak berbarengan atau mungkin sudah berpisah. Kita lihat, mungkin saya sendiri sebagai wali kelas, ada salah satu murid saya yang kurang kasih sayangnya. Jadi mengaplikasikannya, dia melakukan kegiatan ataupun perbuatan yang salah. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini wajib nggak kira-kira Bapak Ibu terpenuhi semuanya? Wajib. Kenapa? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya seimbang. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk hal ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak, lanjut Pak Diki. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia menurut Diane Grossman. Ada 3 perilaku motivasi manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Suka nggak kira-kira Bapak Ibu kita dihukum? Tidak kan? Kemudian di sini ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, kan di sini ada menurut Diane Gossen menyatakan 3 perilaku manusia. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu pernah tidak menghukum anak? Belum pernah. Siapa yang belum pernah ya? Oh, mantap sekali. Kira-kira hukuman apa kira-kira Bapak Ibu? Bu Endang, hukuman seperti apa? Mungut sampah. Pak Gunawan apa kira-kira Pak Gunawan? Membersihkan kamar mandi. Kamar mandi. Baik Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Jadi di sini, jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Berarti di sini sebenarnya kita tidak nyaman ya Bapak Ibu dengan hukumannya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, saya sendiri suka menghukum anak. Seperti itu. Menghukum anak, misalnya anak terlambat. Kemudian apa? Mungut sampah ya Bu Endang ya, mungut sampah atau suruh lari lapangan. Seperti itu. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kira-kira bagus ya Bapak Ibu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya Bapak Ibu. Sebelumnya mohon izin Bu, kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu tergantung. Ada 2 persepsi
yang saya jelaskan. Yang pertama, kalau seandainya kita memberikan imbalan atau penghargaan berupa barang, itu sifatnya negatif, karena nanti jika mereka itu tidak diberikan, kita akan merasa malas. Oh, saya nggak mau nggak dikasih uang, saya nggak mau nggak dikasih pena. Tapi kalau seandainya imbalan itu berupa kata, pujian, ataupun hal-hal yang memotivasi untuk mereka perkembangan siswa, itu sifatnya positif. Jadi itu mereka akan mendorong ke semangat belajar, atau mereka itu lebih positif seperti itu. Terima kasih Pak Diki, benar sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mendapatkan penghargaan itu menurut Pak Diki ada dua versi, yaitu yang pertama dari penghargaan bisa berupa barang, yang kedua penghargaan berupa dengan pujian ya Pak Diki ya. Jadi memang efeknya Bapak Ibu, kita tidak dibenarkan untuk memberikan penghargaan berupa barang Bapak Ibu. Sebaiknya pujian saja yang kita berikan. Kenapa? Dengan adanya barang yang kita berikan, misalnya ya Bapak Ibu pena, kita berikan kepada anak itu pena. Nanti anak bakal terus menerus menagih. Ini aku kalau ketika aku bisa mengerjakan soal ini terus benar, nanti pasti aku dikasih dengan Pak Ajis pena, misalnya seperti itu. Tetapi kalau dengan pujian kita berikan, ini tidak akan seperti itu anak tersebut Bapak Ibu. Jadi kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak tersebut dengan penghargaan yang prestasi yang dia dapatkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita bisa menghargai diri kita sendiri Bapak Ibu dengan nilai-nilai yang kita percaya. Lanjut Pak Diki. Nah ini Bapak Ibu, jadi di sini tadi kita udah bahas hukuman ya Bapak Ibu ya. Ternyata hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Hukuman Bapak Ibu, contoh, misalnya saya nih, ketika ada siswa saya, misalnya saya sebut saja namanya Hamidah. Hamidah, kamu datang terlambat lagi ke sekolah. Iya Bu. Ya udah, kamu senang lapangan, seperti itu. Itu namanya dikatakan hukuman nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Refleks aja kita ingin hukum anak tersebut. Bersihkan WC kamu, mungut sampah kamu, itu refleks saja Bapak Ibu. Hukuman itu secara tiba-tiba. Jadi murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi, karena kita mendadak masih tahunya. Kemudian biasanya hukuman itu bersifat fisik dan psikis, kayak suruh lapangan, tentu dia akan capek ya Bapak Ibu ya. Kemudian bersifat satu arah. Kenapa? Karena hanya guru saja dan dia mengarahkan. Kamu harus lari lapangan, seperti itu. Lanjut, ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu bedanya apa lagi Bapak Ibu? Terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Contoh Bapak Ibu, misalnya di sini ketika ada anak ketika upacara dia tidak menggunakan topi. Nah, di sini konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Ya kan Bapak Ibu? Nah, misalnya ketika dia tidak menggunakan topi dapat poinnya 10 ya Bapak Ibu. Tetapi di sini murid tetap tidak nyaman ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di situ ada pelanggaran dari kesepakatan yang dia buat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian guru selalu memonitor murid. Ini ada yang bermasalah nih. Ini ada yang nggak pakai topi nih. Ini ada yang nggak pakai dasi, seperti itu. Kemudian ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini kita berkolaborasi Bapak Ibu untuk mengajarkan serta mencari solusinya dari permasalahan yang murid kita lakukan Bapak Ibu. Kita cari bersama-sama. Kita pendekatan Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya menjas anak tersebut, tidak hanya melihat covernya saja, tapi kita rangkul anak tersebut Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, saya pun juga belajar karena selama ini saya merasa banyak kesalahan
Selanjutnya Pak Diki. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira dari kelima ini mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Atau pernah Bapak Ibu lakukan? Yang mana kira-kira? Kalau saya dulu seringnya ini Bapak Ibu, 1 dan 2 ini. Kira-kira mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, monggo. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari 5 posisi kontrol guru itu, semua guru mungkin semuanya pernah melakukan hal ini, baik menghukum, membuat merasa bersalah, berteman dengan siswanya, memantau siswanya dari perilaku yang baik dan buruk, dan memanajer siswa-siswanya tersebut. Tetapi mungkin dari sekian 5 posisi kontrol ini, yang mendominan beberapa guru mungkin itu dihukum kalau mereka berbuat kesalahan. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wono. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Monggo silakan Pak Diki. Oh iya, oke. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini berdasarkan yang terbaik itu adalah posisi terakhir, manajer Bapak Ibu. Jadi posisi paling lemah itu di mana? Di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ini indikatornya bisa mengarah kegagalan. Kenapa? Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, seperti tadi saya bilang, contohnya adalah Hamidah ketika terlambat datang ke sekolah. Saya memberikan hukuman kepada anak tersebut. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira dari kelima ini mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Atau pernah Bapak Ibu lakukan? Yang mana kira-kira? Kalau saya dulu seringnya ini Bapak Ibu, 1 dan 2 ini. Kira-kira mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, monggo. Oke, terima kasih Bu. Mungkin dari 5 posisi kontrol guru itu, semua guru mungkin semuanya pernah melakukan hal ini, baik menghukum, membuat merasa bersalah, berteman dengan siswanya, memantau siswanya dari perilaku yang baik dan buruk, dan memanajer siswa-siswanya tersebut. Tetapi mungkin dari sekian 5 posisi kontrol ini, yang mendominan beberapa guru mungkin itu dihukum kalau mereka berbuat kesalahan. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wono. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Monggo silakan Pak Diki. Oh iya, oke. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini berdasarkan yang terbaik itu adalah posisi terakhir, manajer Bapak Ibu. Jadi posisi paling lemah itu di mana? Di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ini indikatornya bisa mengarah kegagalan. Kenapa? Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, seperti tadi saya bilang, contohnya adalah Hamidah ketika terlambat datang ke sekolah.
saya memberikan hukuman kepada anak tersebut untuk lari lapangan. Kemudian di sini pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu, sering kita seperti ini tanpa kita sadari. Ibu itu kecewa loh sama kamu. Padahal ibu udah berkali-kali mengatakan itu sama kamu. Ya Bapak Ibu, jadi si anak, si murid tadi merasa bersalah dengan apa yang kita ucapkan. Nah, kata-kata dari itu malah membuat mereka tersebut, anak tersebut menjadi lebih merasa kekebalan. Seperti itu. Kemudian di sini ada teman, Bapak Ibu. Kita sama-sama mendidik anak kita, tentunya ingin jadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Teman ini terkadang anak-anak kalau kita sudah terlalu dekat, rasa hormat anak tersebut kadang berkurang, suka hati saja dia. Kemudian di sini pemantau Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat anak tersebut ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita lihat dulu kondisi anak tersebut. Kita lihat dulu, tidak langsung kita menjudge anak tersebut Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah manajer. Kalau manajer ini Bapak Ibu mencari solusi bersama Bapak Ibu dari kesalahan yang anak tersebut lakukan, sama-sama mencari solusinya seperti itu. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini yang paling baik itu adalah posisi manajer. Karena di posisi manajer itu seorang guru sama-sama memberikan solusi dari permasalahannya. Contoh, anak tadi terlambat datang ke sekolah. Tentu punya alasannya Bapak Ibu ya. Kita tanya dulu. Terus bagaimana solusinya supaya kamu tidak terlambat? Nah, jadi posisi manajer itulah yang paling bagus Bapak Ibu. Karena di sini kita sama-sama mencarikan solusi kepada anak kita terhadap kesalahan yang dia perbuat. Lanjut Pak Diki. Nah ini Bapak Ibu, ini merupakan salah satu kasus contohnya. Kalau tadi kan berupa materinya, ini adalah kasusnya. Murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, sekarang kamu lari lapangan sebanyak 5 kali. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Pernah. Saya sendiri pernah seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kasusnya lain tidak sama seperti itu, tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian membuat merasa bersalah. Sudah berapa kali Bapak Ibu beritahu, kamu tetap ngulangi lagi. Bapak Ibu kecewa sama dirimu. Lanjut Pak Diki. Nah, selanjutnya di sini teman ya, posisi kontrol yang ketiga, ada teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi posisi teman, posisi penghukum, posisi kontrol, merasa bersalah itu memang sudah sering sekali kita lakukan. Kemudian di sini pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi pemantau Bapak Ibu. Jadi kalimat-kalimat yang seperti itu yang kita ucapkan mungkin di sini kasusnya berbeda. Lanjut. Nah, jadi di sini manajer Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi itu posisi 5 posisi kontrol guru tadi Bapak Ibu. Posisi paling teratas itu adalah manajer, tingkat kesusahannya. Kenapa? Karena di sini kita cari tahu kesalahan anak. Kemudian kita cari sama-sama cara memperbaiki kesalahan anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Diki. Nah, jadi posisi kontrol apakah yang sebaiknya kita lakukan Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Manajer Bapak Ibu. Karena sama-sama kita mencari solusi seperti itu. Berikutnya ada keyakinan kelas. Nah,
jadi keyakinan kelas atau mungkin ketika kita pada saat kuliah dulu namanya ada kontrak belajar. Jadi di sini ada keyakinan kelas. Perlukah keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Kira-kira perlu tidak Bu Irma? Kira-kira perlu tidak? Perlu ya. Keyakinan kelas itu sangat perlu. Jadi ini saya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu yang saya lakukan di kelas 10.1. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu bisa dibentuk oleh wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Kalau dulu kita namanya kontrak belajar, oh ini keyakinan kelas yang kita sepakati. Lanjut Pak Diki. Nah, jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dan dibuat pernyataan positif sedikit saja, tetapi mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi. Kemudian semua anak ikut serta Bapak Ibu. Jadi ketika kita masuk kelas di awal pembelajaran atau ketika wali kelas sebagai acuan kita dalam pembelajaran kedepannya, kita diharapkan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan yang didasari kesepakatan bersama. Kesepakatannya seperti apa? Nanti kita libatkan anak-anak kita. Kita ajak anak kita. Kira-kira keyakinan kelas kita ini di kelas 10 ini mau seperti apa? Misal Bapak Ibu, datang tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya waktu istirahat atau permisi hanya 5 menit. Kesepakatan itu kita buat bersama guru dengan murid. Kita bisa menggunakan kertas kecil yang tadi saya contohkan Bapak Ibu. Jadi kertas ini kita berikan ke anak-anak. Masing-masing anak membuat keyakinan kelas, mengisi apa-apa saja yang mereka inginkan. Tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas tersebut. Kita buat keyakinan kelas itu. Apa saja contohnya? Seperti saya tadi bilang, datang tepat waktu. Kemudian misalnya boleh permisi, waktunya hanya 5 menit. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Jadi keyakinan kelas ini menjadi dasar kita untuk memperbaiki anak ketika anak itu melakukan kesalahan. Misal ada Riko atau Riki yang terlambat, kita sampaikan keyakinan kelas kita bahwa kalau terlambat apa konsekuensinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini mempermudahkan guru sebenarnya Bapak Ibu ya, mempermudahkan kita dalam menuntun anak kita untuk lebih baik lagi dengan adanya keyakinan kelas itu. Selanjutnya Pak Diki. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini merupakan suatu proses dialog, obrolan Bapak Ibu yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi makanya keyakinan kelasnya perlu sangat untuk kita buat Bapak Ibu. Jadi tidak hanya keyakinan kelas itu wali kelas saja, tetapi setiap guru mata pelajaran wajib untuk melakukan kegiatan keyakinan kelas ini supaya kita lebih mudah untuk menuntun anak kita. Lanjut Pak Diki. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan salah satu proses segitiga restitusi Bapak Ibu yang saya lakukan kepada salah satu murid kita. Jadi di sini ketika anak tersebut melakukan kesalahan, sebaiknya Bapak Ibu kita melakukan kegiatan segitiga restitusi ini. Ada 3 tadi Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu cuplikan dari kegiatan seduksi yang saya lakukan kepada murid.
Ibu dengar kamu dari tiket. Hari ini kamu terlambat ke sekolah. Iya benar Bu. Sudah berapa kali kamu terlambat? 3 kali dalam seminggu ini Bu. Baik, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Dulu ketika dia di sekolah, itu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Mari kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu. Hamidah, kamu sering terlambat datang ke sekolah, pasti punya alasan. Coba ceritakan sama ibu, alasan kamu datang terlambat ke sekolah. Tadi malam saya begadang. Pagi saya bangun kesiangan dan harus mengantar adik ke sekolah. Nah, baik, Hamidah. Kamu sudah tahu ya, kita telah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan pada saat itu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting. Nah, jadi disiplin itu sangat penting ya. Saling menghargai waktu, menghargai diri sendiri dan orang lain. Maaf Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dan saya akan lebih menghargai waktu. Nah, ya, Hamidah, sikap kamu sudah sangat baik. Kamu mampu dengan cara meminta maaf dan mengakui kesalahan kamu. Menurut Hamidah, apa yang akan Hamidah lakukan agar Hamidah tidak ada terlambat lagi ke sekolah? Tidak begadang dan bangun lebih awal. Kamu sudah mengenal solusinya ya, Hamidah? Baik, ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak dapat lagi terlambat ke sekolah ya. Baik, Hamidah, silakan kamu boleh balik ke kelas ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Jadi di situ ketika anak melakukan kesalahan Bapak Ibu, sebaiknya kita tidak menjudge dulu Bapak Ibu. Sebaiknya kita tidak langsung kamu seperti itu, kamu itu malas, jangan seperti itu dulu Bapak Ibu. Jadi kita ikuti aturannya, kita ikuti langkah-langkahnya. Seperti apa tadi? Tanyakan dulu Bapak Ibu bahwa setiap anak itu memiliki kesalahan. Setiap manusia punya salah. Dulu Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Ya kan Bapak Ibu, pernah nggak kira-kira Bapak Ibu terlambat atau mungkin tidak lupa mengerjakan tugas? Pernah ya? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di situ kita stabilkan dulu, stabilkan integritas dulu dengan kita mengatakan seperti itu kepada anak. Kemudian kita cari dulu Bapak Ibu ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung menjas anak tersebut. Kemudian kita tanya keyakinan kelas. Makanya saya tadi bilang di awal, kita sebaiknya menggunakan keyakinan kelas tadi supaya mudah kita untuk menuntun anak kita. Kita tanyakan keyakinan kelas seperti itu. Jadi anak tersebut ketika kita lakukan segitu restitusi, kira-kira anak tersebut akan tertekan nggak Bapak Ibu? Akan tertekan tidak kalau kita tadi tanya seperti itu Bapak Ibu? Tidak tertekan. Gimana itu? Tidak tertekan. Tertekan? Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena di situ kita memberikan kata-kata motivasi berupa bahwa sebuah kesalahan itu semua orang melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita cari solusinya. Kita cari solusinya bersama seperti itu. Pada dasarnya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi itu semuanya adalah penyebaran pemahaman budaya positif dan tentunya pembelajaran pada hari ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat itu khususnya untuk diri saya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena tentunya ketika kita menyampaikan tentunya saya sendiri harus bisa mengubah yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ayo monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Puji ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama di slide pertama tadi kan ada masalah paradigma baru ya. Paradigma belajar.
ini nyangkut dengan ke asesmen berdiferensiasi ya, menyangkut Pembelajaran diferensiasi. pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kemudian kaitannya dengan paradigma pembelajaran itu bagaimana kaitannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Nggak apa-apa, kita saling sharing ide pengalaman Bapak Ibu. Nanti kalau saya ada yang kurang boleh dibantu ya Bapak Ibu. sama yang juga Bu CGP bentar ya biar kita Bu GP Bu GP kita yang ini mungkin lebih banyak belajar dari sini Bu ya. Banyak lagi yang pertanyaannya gitu. Oke, yang kedua tadi ya Bu ya. Tadi masalah yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Ketika siswa tersebut sudah 2 kali melakukan hal yang sama, tetapi sudah kita panggil juga dengan melakukan segitiga restitusi 2 kali atau 3 kali, tindakan apa lagi yang akan kita lakukan? Seperti itu yang ketiga. Yang selanjutnya ada lagi. Mungkin nanti kita sambung lagi berikutnya kalau ada yang kurang dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mono. Mungkin saya izin menanggapi. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, Bu Endang selaku guru penggerak angkatan 8 mohon ditambahkan ya Bu Endang ya. Karena di sini saya masih belajar Bapak Ibu. Baik, buka yang pertama Pak Diki, Pak Tolong Pak Diki. Yang pertama. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu yang ditanyakan sama Pak Mono, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Itu ya Pak ya. Jadi pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu bisa kita gunakan ketika kita dalam kegiatan belajar itu menggunakan 2 atau 3 media pembelajaran, bisa 1, bisa lebih dari 1 Bapak Ibu. Jadi dikatakan berdiferensiasi itu jika kita menggunakan lebih dari 1 media pembelajaran. Salah satunya ketika saya di kelas menggunakan materi pelajaran terkait virus Bapak Ibu. Di situ saya masuk kelas, kemudian saya memberikan sebuah gambar ciri-ciri virus, atau mungkin saya bisa menampilkan video dari struktur bagian-bagian virus. Yang pertama gambar Bapak Ibu, yang kedua berupa video. Itu juga sudah bisa dikatakan pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Mungkin dengan pembelajaran matematika tentang bangun-bangun ruang, Bapak bisa menyontohkan dalam bentuk nyatanya dengan gambarnya seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan seperti itu. Kemudian kita memberikan kebebasan anak untuk mengerjakan soal itu tidak hanya 1 model saja. Misal virus tadi, cobalah kamu buatlah ciri-ciri virus seperti itu. Nah, saya bisa memberikan kebebasan anak, misalnya dengan membuat seperti kayak gambar, atau kemudian membuat ciri-ciri virus seperti kayak puisi, seperti itu. Kita memberikan kebebasan bapak-bapak terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Makanya dikatakan berdiferensiasi itu pembelajaran itu tidak hanya 1 saja fokusnya. Jadi memberikan kebebasan anak sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan asesmen tadi Bapak Ibu. Asesmen itu dilakukan di mana? Di awal pembelajaran. Pada saat awal semester itu sebaiknya kita lakukan asesmen. Bisa setiap mata pelajaran itu tentu berbeda-beda Bapak Ibu. Misalnya ada tiga anak yang gaya belajarnya berbeda. Yang pertama ada yang audiotori, ada yang kinestetik. Nah, kita manfaatkanlah pembelajaran diferensiasi ini Pak. Kita manfaatkan sehingga Pak, ketika ada anak yang mungkin sukanya
audio terus hanya mendengar. Nah, ada nih yang sukanya ada gambar, sehingga dia fokus. Seperti itu Bapak Ibu. Yang tadinya yang ada suka gambar, suka lihat video, kita tayangkanlah video tadi. Ketika anak tersebut ada yang sukanya berupa dia sukanya ngomong, kita arahkan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga pembelajaran itu berdiferensiasi, tidak hanya satu saja. Ya, boleh beberapa kita terapkan di pembelajaran kita seperti itu. Jadi di kelas itu kita bisa menggunakan media pembelajaran yang bervariasi Bapak Ibu. Kita tidak hanya fokus saja satu media pembelajaran. Karena setiap anak gaya belajarnya itu berbeda Bapak Ibu. Kita tadi sudah bahas ya tentang teori kontrol Bapak Ibu ya. Jadi pada dasarnya pembelajaran diferensiasi ini nantinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kita melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Jadi mungkin kemarin pada saat ada kegiatan supervisi dengan Bu Desi, waktu saya di kelas dinilai dengan Bu Desi, itu saya menggunakan adanya buku sebagai media pembelajaran. Kemudian saya membawa patung. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita tidak hanya satu media saja yang kita gunakan, tapi bisa beberapa media. Kita harus sesuaikan dengan gaya belajar anak. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Pak Mono, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru lain? Monggo dipersilakan. Tadi kan masalah asesmen tentang gaya belajar yang dilakukan, yang kita lakukan terhadap murid. Jadi asesmen tersebut apakah harus asesmen menggunakan gaya belajar itu aja? Apa asesmen itu hanya, maksud saya jenisnya apa, gaya belajar itu aja gitu? Apakah ada jenis yang lain menggunakan itu berdiferensiasi untuk kita mencapai diferensiasi ini gitu? Terima kasih. Baik Pak, bebas Pak, disesuaikan dengan kebutuhan anak tadi Pak. Karena tentunya gaya belajar pembelajaran TK dengan biologi itu berbeda Bapak. Kita sesuaikan saja Bapak dengan kebutuhan anak seperti itu. Jadi supaya pembelajaran itu lebih bermakna lagi, lebih menyenangkan lagi, tentunya nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi bisa kita modifikasikan lagi dari gaya belajar itu setiap pertemuan kita dalam belajar Bapak Ibu. Seperti itu Pak Mono. Monggo Pak Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menanggapi Ibu terkait menyambung dengan pertanyaan Pak Mono. Tadi kan saya mendengar bahwasanya pembelajaran diferensiasi itu hanya digunakan dengan media yang berbeda. Nah, ini pertanyaan saya, apakah bisa pembelajaran diferensi itu menggunakan metode yang berbeda? Seperti halnya yang pertama ini menggunakan PBL. Nah, terus disambung dengan inquiry. Apakah itu efektif untuk pembelajaran berdiferensiasi? Baik, terima kasih Pak Diki. Jadi sebenarnya Bapak, ya dari pemahaman saya bahwa pembelajaran diferensiasi ini kita bisa menggunakan model pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu sekaligus dalam tatap muka anak di kelas menggunakan dua model pembelajaran, kalau merasa mampu, saya rasa ya monggo dipersilakan. Seperti itu, karena tentu dalam di langkah-langkah ataupun sintak model pembelajaran itu kan tentu kita harus sesuai nih Bapak Ibu, harus kita ikuti Bapak Ibu seperti itu. Kalau mau dua sekaligus mau digunakan, monggo dipersilakan, tidak masalah. Tapi kalau pendekatannya misalnya seperti diskusi, presentasi, kemudian tanya jawab, itu bisa langsung dimasukkan. Tapi kembali lagi kepada Bapak Ibu guru, kira-kira pada saat pembelajaran menggunakan dua model pembelajaran itu mampu, monggo, tidak masalah kalau menurut saya. Tapi lebih dimasukkan lagi pembelajaran diferensiasinya, kita menggunakan media pembelajaran itu bervariasi di kelas sehingga sesuai dengan kebutuhan anak, seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Berarti di sini kan menangkap bahwasanya
yang lebih ditekankan itu medianya gitu Bu ya. Media dalam menyampaikan pembelajaran, berarti bukan metodenya Bu ya. Oke, bukan modelnya. Oke, mungkin itu yang sudah saya tangkap. Terima kasih Bu, sudah sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk kedua hal ini media maupun model belajar itu sama-sama penting ya Bapak Ibu. Tidak bisa kita lepas kira-kira ini kurang penting, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita melakukan kegiatan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya satu, misalnya buku saja seperti itu, karena kan setiap gaya belajar anak itu tentu berbeda. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Endang ya, selamat membantu, silakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mau bertanya dengan Bu Puji, saya akan menanggapi atau memperjelas saja Bu. Jadi tadi Bu Puji menyampaikan itu sudah sangat benar sekali. Pertanyaan dari Pak Suhartono tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mewadahi tempat kebutuhan belajar murid. Jadi boleh-boleh saja, ini menekankan saja ya, boleh-boleh saja menggunakan metode atau menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan murid. Jadi boleh Bapak Ibu, boleh dua atau lebih menggunakan metode pembelajaran. Itu tergantung gurunya bisa atau tidak, sanggup atau tidak, begitu. Kemudian media pembelajaran juga seperti itu, bisa atau tidak, karena memang murid itu ada yang cara belajarnya itu menggunakan visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory. Jadi bebas mau menggunakan yang mana. Jadi anak itu lebih leluasa, mau belajarnya lebih menangkap lagi, lebih paham lagi dengan yang disampaikan guru di depan, begitu. Jadi sudah sesuai gitulah dengan kebutuhannya. Biasanya kan kalau seperti dulu hanya sistemnya ceramah itu kan ada anak yang bosan, ada yang tidak menangkap. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena kita sudah melihat cara belajarnya, oh ada anak yang auditory gitu kan, itu lebih paham lagi karena kita sudah mewadahi, sudah ada mengasih tempat nih seperti itu. Saya juga pernah pengalaman menggunakan model pembelajaran PBL dan CIL gitulah, bahasa CIL. Jadi di situ ada dua metode pembelajaran berbasis masalah, dan yang satunya lagi ada nanti anak itu presentasinya itu muter Pak, gitu. Jadi bisa saja semua itu karena kita sudah melakukan asesmen. Jadi ini sebenarnya persiapan seorang guru sih, begitu. Untuk yang kedua, pertanyaan untuk Bu Puji, sebaiknya kita sebagai guru, tadi Ibu sudah menampilkan posisi kontrol. Jadi sebaiknya kita sebagai guru itu harus menjadi posisi yang mana? Penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Karena saya sering sekali lebih ke membuat merasa bersalah Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebenarnya tadi pertanyaan Pak Mono itu lebih jelas, saya baru ingat, dan satunya belum terjawab ya Pak Mono. Pak Mono diam aja loh, nggak apa-apa. Nanti baru ke Bu Endang. Jadi di situ ada segitiga restitusi ya Pak Mono. Bagaimana jika sudah 2 kali melakukan dan menerapkan segitiga restitusi, tetapi anak tersebut tetap melakukan kesalahan. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita saling berkolaborasi Bapak Ibu dengan
dengan orang tua, dengan wali murid, dengan wali kelas, dengan kesiswaan Bapak Ibu. Tentu kita tidak bisa serta-merta sendirian Bapak Ibu. Jika anak tersebut misalnya melakukan kesalahan, kita bisa home visit Bapak Ibu. Atau mungkin kira-kira kita tidak bisa nih, belum bisa punya waktu ke sana. Kita gunakan handphone sebagai sarana menghubungkan dengan orang tua. Apa kira-kira solusinya supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan? Kita hubungi orang tua, kita beri surat mereka. Tidak bisa juga Bapak Ibu, kita home visit, kita datangi rumahnya, kita temui orang tuanya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya pendekatan yang kita lakukan Bapak Ibu membuahkan hasil yang lebih baik. Kemudian Bu Endang tadi ya, dalam 5 proses kontrol sebelumnya Pak Diki. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang Bu Endangnya dan Bapak Ibu guru hebat lain. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya yaitu murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada pemukul. Contohnya, kalimat yang sering kita gunakan, sekarang kamu lari lapangan sebanyak 5 kali, seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Sudah berapa kali Bapak Ibu beritahu kamu, tapi tetap kamu ulangi lagi. Ibu kecewa dengan dirimu, seperti itu. Jadi dua dari penghukum dan merasa bersalah ini indikasinya dari kegagalan Bapak Ibu. Ya, karena hukuman kita menggunakan fisik anak, suruh lari lapangan Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita sendiri sanggup nggak itu Bapak Ibu? Enggak ya Bapak Ibu. Kemudian di sini membuat merasa bersalah. Jadi indikatornya dari penghukum membuat merasa bersalah itu indikatornya lebih kegagalan. Kenapa? Di sini membuat merasa bersalah. Kita memberikan kata-kata, ibu kecewa dengan dirimu. Malah kita menjatuhkan mental tersebut dengan kata-kata itu. Lanjut Pak Diki. Selanjutnya ada teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Kemudian jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kadang posisi teman ini Bapak Ibu, saking anak itu menganggap kita teman, karena kurang menghormati Bapak Ibu. Karena merasa ini kayaknya Bapak Ibu guru ini gampang nih, enak nih diajak kompromi nih, seperti itu Bapak. Kemudian di sini ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini udah agak bagus Bapak Ibu pulang tahu Bapak Ibu. Ya, dibagi dengan teman tahu itu udah mulai bagus Bapak Ibu. Tingkatnya udah mulai tingkat kesuksesan kita dalam menuntun anak kita ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Kenapa? Di sini kamu sudah melanggar peraturan, kemudian kamu tahu konsekuensinya, seperti itu Bapak Ibu. Jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Lanjut terakhir, posisi manajer. Tolong Pak Diki. Di sini ada posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi Bapak Ibu guru hebat, dari 5 posisi kontrol guru ini adalah yang paling terbaik dalam manajer. Kenapa di sini manajer? Karena di sini guru bersama murid sama-sama memperbaiki atau mencari solusi dari permasalahan yang anak tersebut lakukan. Seperti itu Bu Ena. Manajer. Baik, dari 5 posisi kontrol itu tentu untuk sampai ke manajer butuh proses Bapak Ibu. Seperti itu dari berbagai temuan sendiri dulu. Saya belajar juga Bapak Ibu, tahap-tahapan ya Bapak Ibu. Karena dari posisi kontrol tadi, 5 posisi kontrol, ternyata paling baik itu di posisi manajer. Karena sama-sama guru dan murid mencari kesalahan terhadap kesalahan yang diperbuat, kemudian memperbaiki dan mencari solusinya, seperti itu. Slide terakhir, slide yang terakhir. Baik Bapak Ibu, jadi di sini Bapak Ibu
Terakhir ya Bapak Ibu, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dari kegiatan penyampaian pemahaman berbagi terkait budaya positif ini sampai sini saja Bapak Ibu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagi pengalaman budaya positif ini. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesarnya Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ya, gerak. Mulai. Jadi untuk hari ini, baik anak-anak, kegiatannya adalah Ibu akan menyampaikan sedikit terkait penerapan budaya positif ya pada saat pembelajaran Ibu terkait tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat bersama-sama baik murid dan guru dan diyakini dari nilai-nilai kebaikan itu dan tentunya nanti dapat diterapkan. Baik anak-anak, sekarang masing-masing kalian akan Ibu beri kertas kecil ini ya. Ibu ingin membuat keyakinan kelas 10-1 ini ya, keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama untuk 1 tahun ke depannya. Bisa dipahami ya? Jadi keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai kebajikan yang didasari budaya positif. Gunanya apa? Untuk menumbuhkan karakter baik yang ada pada masing-masing murid. Tentu keyakinan kelas ini pada masing-masing muridnya memiliki perbedaan ya. Keyakinan kelasnya, contoh misalnya tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu ya. Bebas, kalian masing-masing kalian menuliskan keyakinan kelas ya, yang nantinya akan ditempelkan di dinding sini, di papan tulis. Bisa dipahami? Baik, Seva bisa bantu Ibu untuk membagikan ini pada teman-temannya dengan kertas ini ya, dengan temannya ya.
Sudah dapat semua? Sudah? Belum? Ya, kita tunggu temannya ya. Ya, terima kasih Sepan. Udah. Baik anak-anak, silakan dituliskan. Dituliskan keyakinan kelas apa yang akan kamu buat. Nanti kita sepakati bersama. Silakan, bebas apa saja. Ya, yang sudah boleh ke depan, ditempel ke sini ya. Tempel ke sini. Ayo yang lain. Yang lain? Ya. Yang lain silakan. Yang lain. Ya, ayo yang lain. Oke, kita tunggu temannya ya. Di sini dulu ya. Ya, ayo silakan yang lain. Ayo. Ayo, siapa lagi? Ayo. Kita tunggu ya. Bebas apa saja. Ya, keyakinan kelas yang kamu anggap itu baik. Nanti kita sepakati bersama-sama. Silakan yang lain. Ayo. Kita tunggu ya. Bebas apa saja. Ya, keyakinan kelas yang kamu anggap itu baik. Nanti kita sepakati bersama-sama. Silakan yang lain. Silakan. Silakan. Sudah semua? Sudah semua? Baik. Dari hasil keyakinan kelas yang masing-masing kamu buat, kita baca bersama ya, apa saja. Baik, di sini ya. Tidak berisik di saat belajar. Kemudian masuk tepat waktu. Ibu tanya, masuk tepat waktu sepakat? Sepakat? Pindah ya. Yang kira-kira kamu menyanggupi dan bisa menerapkan itu. Ya, tidak memberatkan. Jadi kesepakatan ini dibuat berdasarkan dari kesepakatan guru dengan murid. Selanjutnya, piket kelas, nggak piket kelas dihukum. Sepakat? Yakin? Mau dihukum? Oke. Jadi pindah ya. Nanti kalau memang kira-kira ada yang mau diubah lagi boleh. Kemudian berpakaian rapih dan sopan di sekolah. Boleh? Boleh.
Baik. Kemudian tertib di kelas. Oke. Apalagi nih? Disiplin. Sepakat disiplin? Sepakat. Datang tepat waktu sudah ini ya. Kemudian jaga kebersihan. Tiket kelas sudah ya. Sudah semua ini. Yang lainnya juga sama, menjaga kebersihan kelas. Baik anak-anak, untuk keyakinan kelas 10.1 di sini ada 5. Ibu ulangi lagi, bacakan lagi ya. Masuk tepat waktu. Bisa? Bisa. Kemudian yang kedua, berpakaian yang rapi dan sopan di sekolah. Bisa? Bisa. Menjaga kebersihan kelas. Bisa? Bisa. Oke, disiplin dan tanggung jawab. Bisa? Bisa. Jadi di sini ada 4 keyakinan kelas 10.1. Kira-kira dari keempat keyakinan kelas ini ada yang mau ditambahin lagi atau sudah cukup? Cukup. Mudah-mudahan kedepannya ya kita bisa menerapkan keyakinan kelas ini. Sepakat ya? Sepakat. Ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup? Cukup. Baik anak-anak, dikarenakan keyakinan kelas kita sudah terbentuk, ya diharapkan untuk kedepannya kita sama-sama belajar dan konsisten. Ya, di sini adalah tepat waktu. Ya, begitu pula dengan ibu dan dirimu. Tepat waktu ketika masuk sekolah. Baik anak-anak, dikarenakan sudah selesai untuk membuat keyakinan kelas, pertemuan kita sampai sini. Sebelumnya kita akhiri dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Dalam mulai.